Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Pusat Studi Fikih Nusantara UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada waktu yang sebelumnya, yaitu tentang bab bahwa perempuan tidak menjadikan laki-laki jauh dari Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa suatu saat ada 3 kelompok yang datang ke rumah istri Nabi. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma ukhbiru ka'annahum taqaluha faqalu wa aina nahnu minan nabi. Ketika mereka sudah mendapatkan informasi dari istrinya Rasul tentang bagaimana mempengnya, sregepnya, semangatnya Rasul dalam beribadah, mereka mengatakan, waduh, bagaimana hamba yang remeh-temeh ini, seperti itu. Padahal qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Padahal Rasul itu dosanya yang telah lalu bahkan yang akan datang itu sudah otomatis dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya para sahabat itu dengan sedikit pesimis mereka mengatakan, qala ahadum amma ana fa inni usallil laila abadan. Oke, kalau gitu setelah ini saya mau tahajud setiap malam. Wa qala akhar ana asumud dahra wala uftiru. Oke, saya akan puasa selama setahun dan tidak akan pernah berhenti. Dan yang lain, sahabat yang lain mengatakan, wa qala akhar ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Kalau gitu aku mau ninggalin perempuan-perempuan itu dan aku memutuskan untuk tidak menikah sama sekali selamanya. Akhirnya akhirnya Rasul hadir datang, faqala, dan beliau berkata, antum alladzina qultum kadza wa kadza. Hei kamu yang berkata begini, begini dan begini, amma wallahi innil akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Sesungguhnya demi Allah bahwa aku adalah orang yang paling segan kepada Allah. Artinya dibandingkan para sahabat itu Rasul memiliki derajat yang paling tinggi. Tetapi lakinni asumu wa uftiru. Tetapi aku puasa dan aku berbuka. Jadi tidak terus menerus sama sekali tidak berbuka begitu. Rasul tidak menyarankan kita itu berpuasa sampai setahun tanpa putus begitu. Wa usolli, aku sholat, wa arkudu, aku tidur, wa tazawwaju nisa, dan aku juga menikah dengan perempuan. Faman rogiba an sunnati falaisa minni. Maka barang siapa yang benci atau tidak suka dengan sunnahku maka tidak bagian dariku. Artinya hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasul itu adalah layaknya perempuan, layaknya manusia biasa yang beliau juga makan, minum, sholat, puasa dan juga menikah. Dan perempuan atau dalam konteks ini menikah tidak menjadikan Rasul itu menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya hadis yang diriwayatkan dari Abu Qatadah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina an-nabi. Saat itu Abu Qatadah sedang bepergian dengan sahabat beserta dengan Nabi. Wa Umamah bintu Abil As ala atikihi, dan pada kesempatan itu Abu Qatadah melihat Rasul itu sedang melihat Umamah cucunya itu digendong di pundaknya Rasulullah. Fasolla, kemudian ketika menggendong itu Rasul juga dalam keadaan sholat. Fa'idha roka'a wabu'aha, ketika Rasul ruku Umamah diletakkan di lantai. Wa idha rofa'aha, ketika Rasul berdiri Umamah diajak lagi untuk dipopong di pundaknya dan kemudian berdiri. Rawahul Bukhari. Wa Umamah, siapakah Umamah? Hiya bintu Zainab radhiyallahu anha bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umamah ini adalah anak atau putri dari Zainab yang merupakan putri Rasul. Berarti Umamah adalah cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang kedua ini memberikan informasi kepada kita semuanya bahwa Rasul itu sangat penyayang dengan anak kecil, dengan cucu-cucunya. Beliau juga dalam keadaan sholat masih dalam keadaan menggendong cucunya. Berarti kita mendapatkan info lagi bahwasanya ketika sholat dan menggendong bayi itu diperbolehkan gitu ya, gendong anak kecil maksudnya. Nah kemudian saat itu kita juga tahu ya dari hadis ini
Umamah itu adalah seorang perempuan, anak kecil, cucu Nabi yang perempuan. Ini menunjukkan bahwa anak perempuan itu sama sekali tidak menjauhkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya Rasul dalam keadaan sholat pun, kondisi beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menggendong cucunya yang bernama Umamah bintu Abil As dan putrinya dari Zainab. Wallahu a'lam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.